kerajinan yang udah menembus batas negara ya, luar biasa sekali. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Teh Unai, sebagai pemimpin perempuan, bagaimana Teh Unai menyeimbangkan ketegasan kepada vendor dan tim, namun tetap memiliki empati kepada pengantin yang sedang berada dalam tekanan di hari pernikahan mereka? Silahkan Teh Unai. Oh oke, mungkin lebih ke perbedaan gitu ya. Jadi kalau saya pribadi terbiasa dengan tim saya itu selalu membedakan dapur antara vendor dan juga klien ya, atau pengantin kita sebutnya. Karena kan kalau ke vendor itu kan cara berkomunikasinya pasti berbeda dengan pengantin. Kalau dengan vendor, saya terbiasa itu punya prinsip bahwa komunikasi yang terjalin itu harus betul-betul efisien, presisi, sesuai kontrak gitu kan. Tapi kan lain halnya kepada pengantin atau klien, itu kan kita pasti ada namanya empati filter. Jadi kita kalau kami ini benar-benar kalau ke pengantin tuh betul-betul fokusnya, konsentrasinya dengan mendengarkan, kasih afirmatif gitu kan ya. Namun di sini ada batasan-batasan juga. Jadi kita kan mungkin pelaku IO atau WO juga pernah ya. Kalau ada permintaan dari kliennya, Teh Nadira nih mungkin ya pengalaman. Kalau misalnya ada permintaan dari klien yang sebetulnya memang kalau secara konteksnya ini merugikan vendor. Tapi kalau saya pribadi tuh memilih mengiyakan aja dulu. Kita dengerin, kita bikin nyaman. Oh gitu ya Teh. Oke, permintaannya saya terima, tapi saya kasih batasan biasanya. Batasannya dengan kalimat kalau saya biasanya, tapi teknis itu serahkan ke saya ya Teh. Jadi boleh permintaannya kita penuhi, tapi urusan teknis itu urusan saya ya Teh. Jadi nanti biar saya yang olah bagaimana informasinya kita transfer kepada vendor sehingga betul-betul harus presisi dan supaya sama-sama tidak merugikan antara kedua belah pihak. Kalau klien kan kadang kita juga intinya kalau saya tuh terbiasa pada anak-anak saya tim itu kalau kita sedang menghandle satu event apapun, event kecil atau besar, wedding atau bukan, anggaplah itu adalah panggung besar untuk kita. Jadi kalau panggung itu jadi bukan hanya ekspektasinya asal klien puas. Kalau saya tidak sampai situ, justru harus ada terjalin terus sampai ke depannya dengan klien tersebut. Jadi nggak cuma puas tuh klien aja, tapi justru kita gitu. Jadi harus sampai puas sehingga ke teman-teman vendor, ke MC biasanya tuh aku sering bilang juga sama dekor dan catering dan lain-lain, busana, teh, titip, pokoknya kita sesuai kontrak tapi lakukan yang terbaik totalitas gitu. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau dengan vendor kita ada kontraknya, ada hitam di atas putih, MOU-nya. Misalnya kontrak dengan dekorasi seperti ini di sebelum hari H itu biasanya saya bawel banget, dan tim saya yang turun pun itu ada namanya shadow leader bagi saya atau perpanjangan tangan saya itu untuk ngecek nih sesuai atau tidak. Jadi kalau misalnya metodenya ada ketidaksesuaian, misalnya dari dekorasi yang kita kontrak sekian, fasilitasnya sekian, lalu di hari H H-1 pada saat loading ada ketidaksesuaian, itu biasanya mau tidak mau saya minta selesaikannya di hari itu. Jadi jangan sampai itu ada laporan besok ke klien bahwa maaf banget ya gazebo-nya ternyata nggak dibawa. Aduh itu saya paling menghindari. Jadi kalau saya tuh pasti ada kontrak dengan vendor, bagaimana pertanggungjawabannya. Jadi tidak hanya minta maaf, tapi apakah bentuk kompensasinya. Karena saya mengolah kalau dengan klien itu jangan sampai klien tuh tahu apa yang sedang terjadi, jadi bikin stres kan ya Teh ya. Mungkin pengalaman juga Teteh saat menjadi pengantin dulu ya, kalau diinfokan ada sesuatu hal yang belum siap di belakang tuh rasanya pengantin kan pasti stres. Nah jadi jangan sampai, kalau saya menghindari itu. Jadi informasi yang sampai ke pengantin itu justru harus sudah solusi. Ibaratnya kita sampaikan misalnya, Teh untuk dekorasi bunga yang di depan ada trouble nih, tapi kita udah ganti, kita sudah berikan solusinya. Malam kita gini-gini bla bla bla. Jadi informasi yang sampai ke klien itu adalah solusi gitu. Jadi membedakan komunikasi aja sih Teh gitu ya. Baik, saya jadi pengen bercerita pengalaman saya ya. Jujur ya Teh, dengan adanya wedding organizer itu memang sangat membantu. Soalnya dulu itu saya menikah itu gak pakai WO ya, itu bener-bener dampak stresnya itu ke pengantin luar biasa Teh. Jadi Pokoknya gitu terima ya? kasih, iya. Karena menyiapkan sendiri gitu. Iya,
Kebetulan dulu saya nikahnya pas zaman COVID ya, jadi tidak Oh iya, gitu. terbatas ya, ya Terbatas betul. gitu teh. Oke. Sebelumnya saya mau berterima kasih untuk para owner WO di Tasikmalaya, khususnya ke Teh Unai selaku owner Momentus Wedding Oke, terima Planner. kasih. Ya. Karena dengan adanya beliau itu sangat membantu para calon pengantin. Tepuk tangan dulu Oke, dong. amin ya, mudah-mudahan merasa terbantu. Karena nggak semua ya, karena ada masih pola pikir Teh Nadila ya, itu masih banyak juga pengantin ya. Apalagi dengan isu sekarang ya Teh, banyak oknum WO yang nakal gitu kan. Jadi berdampaknya tuh ke kami, itu terasa nggak Teh? Itu terasa banget. Kejadiannya di Cianjur yang kena Tasik gitu. Jadi banyak pengantin yang jadi trust issue nih, ini WO-nya amanah atau tidak? Itu mungkin ya PR bagi kita semua selaku vendor. Itu Teh, terima kasih. Terima kasih Teh Unai untuk jawabannya yang sangat luar biasa. Pertanyaan selanjutnya untuk Teh Nirmala. Ya, Teh. Teteh, dalam perjalanan bisnis tentu tidak selalu berjalan mulus. Pernahkah Anda mengalami kesalahan yang cukup besar? Dan bagaimana Anda mengambil tanggung jawab di depan klien tanpa menjatuhkan moral tim Anda? Baik, langsung dijawab saja. Oke, Teteh. Kalau kesalahan ya tentunya pasti pernah, karena memang kalau bisnis itu kayaknya nggak mungkin kalau misalkan tidak pernah ada kesalahan gitu ya. Kalau saya yang pernah terjadi itu mungkin komplain dari pelanggan Teh. Kalau sekarang kan ada Elvin Official itu ya dari Shopee kan ya. Kadang-kadang tim itu salah warna atau jumlahnya yang tidak sesuai ataupun ya kurang-kurang jumlahnya gitu. Sering banget terjadi, apalagi pas pertama-pertama launching dan beberapa bulan kemudian membludak, itu tim belum siap sepertinya ya. Jadi pada saat itu banyak komplain. Namun yang saya hadapi, saya langsung turun aja Teh sebagai customer service terlebih dahulu. Jadi saya meminta maaf secara online ya by WA itu, dan saya mengganti misalkan kalau reject, misalkan ada barang-barang reject yang terkirim, saya ganti gitu paling Teh. Kesalahan-kesalahan itu justru menjadikan kita itu evaluasi Teh sebagai tim harus seperti apa. Nah, setelah kejadian tersebut terjadi, saya jadi bisa sistem itu lebih terstruktur. Jadi saya menerapkan SOP yang lebih ketat kepada para tim packing dan beserta tim operasional. Saya juga menerapkan dengan, dulu kan nggak ada briefing ya, sekarang kita jalanin briefing biar mereka tuh udah tahu rencana apa hari ini yang mau dikerjakan. Atau misalkan nggak keburu nih briefing, kadang-kadang di akhir itu ada daily report. Jadi saya tahu tuh apa aja yang mereka kerjakan. Terus juga selain daily report itu kita ada weekly report Teh. Jadi sebagai bahan evaluasi jika ada kesalahan, solusinya harus seperti apa tim gitu Teh. Itu paling Teh. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang terakhir. Kali ini buat Teh Unai dan Teh Nurmala ya. Sebagai penutup dari sesi ini, apa pesan singkat dari Teh Unai dan Teh Nurmala untuk para women planner yang hadir sekarang agar berani membangun bisnis namun masih merasa takut menghadapi tekanan mental dalam dunia usaha? Silahkan. Oke. Kalau dari saya mungkin untuk siapapun teman-teman di sini yang hadir yang punya niat pengen membangun bisnis apapun itu, teman-teman, namanya rasa takut itu pasti ada. Tidak hanya membangun bisnis ya, perjalanan hidup kita juga ada namanya rasa takut. Tapi bagi saya rasa takut itu adalah benteng terakhir paling dekat dengan kesuksesan. Jadi ibaratnya lampaui aja, the show must go on. Kalau misalnya teman-teman bisa loncatin atau dobrakin si benteng takut itu, sebetulnya kalau tengok lagi ke belakang itu kayaknya nggak takut ya, biasa aja gitu. Dan maksudnya jangan pernah takut, justru kalau misalnya belum dicoba kan kita nggak tahu ya, apalagi ini perkaranya kan supaya woman planner ini bisa bangkit ya. Karena saya mendukung penuh bahwa menjadi perempuan itu harus
berdaya dan berupaya. Jadi perempuan tuh tidak hanya asking, nggak hanya meminta.